Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma. Pertama-tama tentu kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini waktu Indonesia, pagi hari waktu New York kita dipertemukan, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan terutama adalah puasa kita yang sudah memasuki hari ke-21 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua mendapat keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita bahwa pada bulan Ramadan kali ini tentunya tidak saja bahwa kita melakukan berbagai macam ritual dari puasa, qiyamul lail, ya, kemudian berbagai macam ibadah-ibadah mahdah lainnya. Jadi tidak sekedar saja melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan ritual, tapi yang terpenting kali ini mungkin kita jadikan sebagai bulan yang dalam beberapa ceramah terakhir saya di Amerika ini saya menyampaikan dengan istilah self-discovery, menemukan diri kembali. Karena manusia ini kerap kali dalam perjalanan waktu itu kehilangan dirinya, kehilangan jati dirinya. Sehingga yang nampak adalah manusia, tapi sesungguhnya secara esensi, secara essence, secara hakikat, tidak lagi sebagai manusia. Manusia itu dikatakan manusia ketika memiliki kemanusiaan yang disebut sebagai insaniyah dalam bahasa Arab atau humanity dalam bahasa Inggris. Dan insaniyah atau humanity inilah yang kemudian akan menentukan karakter perilaku manusia itu. Karena semua berada pada sebuah titik poin dalam kehidupan kita yang disebut dengan rohani batin itu. Maka bisikan batin yang ada pada hati kita itu yang menentukan kemudian perilaku manusia. Maka kalau kita melihat manusia sekarang ini melakukan aksi-aksi yang lebih jahat dari binatang, ya, maka sesungguhnya itu adalah bukti yang terbesar bahwa manusia sudah kehilangan kemanusiaan dan mereka berada pada posisi penampakan sebagai manusia, tapi secara essence, secara realita mereka bukan lagi manusia. Itu yang menjadikan manusia kehilangan sense of compassion, rasa kasih, rasa belas kasih yang seperti kita lihat di Gaza sekarang ini. Mana anak-anak, ya, perempuan, orang-orang tua yang tidak memiliki apa-apa, kemudian terbantai begitu saja, yang terkadang seolah-olah tidak punya harga gitu ya. Padahal Al-Quran bahkan Taurat juga menyatakan hal yang sama, bahwa membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, kenapa manusia tidak bersalah dengan pembantaian sesama manusia itu? Karena esensi kemanusiaannya telah hilang. Nah, inilah yang kemudian selalu saya ingatkan di Amerika dalam beberapa kali saya ceramah, khutbah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus menemukan kembali kemanusiaan kita itu. Kemanusiaan kita ini tersembunyi atau hilang, itu salah satunya adalah karena ego dan kerakusan. Rakus. Ketika manusia rakus dan egoistik, maka pada saat itu dia akan kehilangan kemanusiaan yang sebenarnya sangat-sangat mengantar kepada perilaku positif, rasa malu, ya, rasa berhati-hati, kemudian melakukan segalanya dengan moral dan etika. Maka ketika manusia tidak melakukan lagi hal-hal itu berdasarkan moralitas dan etika, maka pada saat itu berarti egonya dan hawa nafsunya sedang memuncak. Dan ketika hawa nafsu memuncak,
maka sekali lagi kemanusiaan itu akan menjadi rusak. Maka puasa itu adalah mengekang, ya bukan mematikan, tapi pressuring, mengekang hawa nafsu kita agar kita bisa kuasai. Ya. Itu pengantar. Um, Judul kita adalah tentang Al-Quran. Tapi saya tidak akan spesifik berbicara tentang keutamaan dalam menghafal maupun dalam mendakwahkan, karena saya yakin semua kita sudah tahu keutamaan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah para hufaz semua ya, para hafiz, sehingga tertarik untuk membahas tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Tapi mungkin saya akan lebih banyak berbicara tentang kedahsyatan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu ya memang dahsyat. Ya mungkin bahasa kita bahasa dengan kata dahsyat itu ya mungkin terjemahan sederhana dari kata mukjizat. Jadi kemukjizatan Al-Quran. Kalau kita memahami definisi Al-Quran, maka definisi Al-Quran itu sangat sederhana sebenarnya, tapi sangat dalam. Di dalam buku-buku tafsir kita menemukan bahwa definisi Al-Quran itu adalah kitabullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawati, al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawati. Jadi kitab Allah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawati. Ada 4 penekanan penting di situ. Yang pertama adalah kitabullah. Maka Al-Quran itu tidak akan bisa diasosiasikan dengan siapapun kecuali kepada Allah. Karena itu kalamullah. Sehingga memang betul-betul dijaga kemurniannya dari Allah. Sampai-sampai Nabi dan Rasul itu semuanya diberikan penjagaan khusus yang disebut dengan ma'sum, ismah, penjagaan khusus. Agar kitab suci dan kitab Allah itu tetap terjaga sebagai kalamnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah al-mu'jiz, ya, merupakan mukjizat terbesar dan abadi. Nah, kata mukjiz itu artinya mengalahkan segala-galanya. Jadi apapun keangkuhan, arogansi, merasa hebat dalam bidang apapun, itu insya Allah Al-Quran akan hadir untuk mengalahkan itu. Jadi kalau ada yang mengaku paling hebat membuat hukum, Al-Quran itu adalah buku hukum yang paling hebat. Kalau ada yang merasa paling hebat dalam penemuan scientific discoveries atau penemuan keilmuan, maka Al-Quran itu adalah kitab ilmu pengetahuan yang paling hebat tentang alam semesta, matahari, bintang, lautan, dunia nabati, dunia hewani, semua disebutkan dalam Al-Quran itu. Ya, kalau ada yang merasa paling hebat dalam bahasa Arab tentunya, maka tidak ada bahasa yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Nah, itu artinya mukjiz. Jadi, Al-Quran itu hadir untuk mengalahkan segala arogansi manusia. Nah, yang ketiga, definisi ini mengatakan ala Muhammad atau al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad. Maka tidak ada Al-Quran itu yang pernah diturunkan kepada siapapun. Jadi kalau ada yang mengaku 10% Al-Quran itu kemudian belum sempat diturunkan kepada Muhammad dan kemudian diturunkan kepada Ali 10%, maka itu pengakuan kebohongan. Ya, itu tidak bisa kita terima. Maka Al-Quran itu adalah Al-Munazzal ala Muhammad, 100% diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah Al-Muta'abbad bitilawatih. Bahwa membaca Al-Quran tentu dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, adalah merupakan ibadah. Maka di bulan Ramadan ini khususnya, kita perbanyak membaca Al-Quran. 1 huruf 10 pahala, dan di bulan Ramadan dilipat gandakan, dan lebih khusus lagi di malam 10 malam terakhir, akan jauh dilipat gandakan, apalagi kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka itu adalah betul
kesempatan yang harus kita rebut mendapatkan pahala di saat membaca Al-Quran. Saya kemudian ingin kembali kepada satu poin dari definisi tadi, tentang mukjizat, kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini sudah berkali-kali di-challenge, ya, ditantang untuk ingin dikalahkan. Banyak yang merasa hebat dan ingin mengalahkan Al-Quran, khususnya sejak zaman Rasulullah itu dalam bahasa, dalam aspek bahasanya. Jadi ketika itu dikenal bahwa orang-orang Arab itu tidak punya kebanggaan kecuali satu, kebanggaan dalam merangkai kata-kata Arab, sehingga mereka dianggap disebut sebagai ahli syair, ya, ahli puisi lah kalau kita. Maka di Mekah itu ada nadi, ada klub di mana mereka kemudian berlomba menulis syair lalu menggantungkan di dinding itu yang merasa paling hebat. Maka ketika Al-Quran turun, mereka itu mengakui kehebatan Al-Quran, tapi karena arogan, merasa hebat, ingin mengalahkan kehebatan Al-Quran itu. Al-Quran pun menantang mereka kembali. Ada 3 tingkatan Al-Quran, tantangan Al-Quran kepada mereka. Yang pertama, kalau Anda mampu, kalian mampu, maka datangkan bimithli hadal kitab. Satu kitab yang mirip dengan Al-Quran ini. Artinya 30 juz, 114 surah, yang kira-kira bukan sama dengan Al-Quran, tapi mirip-mirip lah. Mereka pun tidak bisa. Gitu. Ketika mereka tidak bisa, tapi mereka masih berusaha untuk menantang Al-Quran, maka Al-Quran memberikan diskon. Ya kalau nggak mampu satu Al-Quran, satu kitab, maka datangkan saja 10, asyru suar, 10 surat saja. Coba ciptakan sesuatu yang mirip dengan bahasa Al-Quran ini 10 surah. Dan yang kecil-kecil saja. Indah A'tainaka atau Qul Huwallahu dan seterusnya. Mereka pun juga masih belum bisa. Maka kemudian datanglah tantangan yang terakhir dari Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu tidak mampu mendatangkan seperti apa yang kami berikan kepada hambaku Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, maka datangkan satu surah saja. Satu surah. Ketika itu ada yang mencoba-coba. Mereka membuat syair dan merasa itu lebih bagus dari Al-Quran. Nah, dari segi bahasanya. Ternyata susunan bahasanya memang bagus, indah, ya, walaupun tidak seindah Al-Quran, tapi isinya menertawakan, membuat kita tertawa karena tidak punya konten, tidak ada esensinya, tidak punya makna yang jelas apa yang ingin disampaikan. Hanya konsennya, ya, fokusnya pada bahasa gitu ya. Nah, Al-Quran itu ketika membahasakan sesuatu, maka semua terlibat di situ. Bagaimana keseimbangannya, bagaimana keindahan ritmenya, bagaimana seleksi kata-katanya. Coba kita perhatikan misalnya, ini baru dari segi bahasa ya. Aspek bahasa Al-Quran, bagaimana kehebatannya itu. Pertama ada keseimbangan kata-kata. Coba dihitung-hitung kata-kata tentang langit dan bumi. Maka itu akan seimbang. Coba dihitung-hitung kata-kata yang berbicara tentang matahari dan bulan. Insya Allah itu akan seimbang. Maka semuanya ada zaujun. Ya. Atau misalnya baca surah ayat kursi. Ayat kursi itu sangat singkat, satu ayat, dan memiliki beberapa poin-poin tertentu. Coba teman-teman semua hitung, kira-kira poin-poin penting dari ayat kursi itu ada berapa? Ada 9. Ada 9. Jadi yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian la ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai terakhir coba dihitung-hitung ada 9. Nah, yang pertama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan yang terakhir ya, itu kan maknanya sama. Berbicara tentang Allah. Kemudian poin yang kedua dan poin yang kedua terakhir itu maknanya sepadan. Arti itu seimbang di situ. Makna ketiga yang pertama dan makna ketiga yang terakhir juga sepadan maknanya.
Kemudian yang keempat pertama dan yang keempat terakhir itu juga sepadan maknanya. Dan yang di tengah-tengah itu, ya yang kelima, itu seolah-olah mengikat semua yang empat tadi itu. Coba dibaca kembali ayat kursi itu. Ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu begitu sangat ya selektif, sangat imbang, tidak ada yang berlebih-lebih kemudian yang lainnya ditelantarkan. Tapi ada keseimbangan yang luar biasa untuk menggambarkan bahwa kalam Allah itu imbang, sebagaimana juga ciptaannya di alam semesta ini begitu sangat imbang sekali. Ya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya. Dan langit dan bumi ditinggikan, kemudian Allah menetapkan keseimbangan. Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kokoh kecuali seimbang, termasuk kehidupan manusia itu. Kalau kehidupan fisikal kita, material kita tidak seimbang dengan kehidupan spiritualitas kita, rohani kita, maka kita akan goyah. Sama juga dengan ciptaan alam semesta ini, ciptaan Allah. Demikian juga kalam Allah itu. Maka kalam Allah itu begitu sangat sekali imbang dalam bahasa saja. Ini saya berbicara bahasa saja. Ya. Nah yang kedua, dari segi bahasa, keindahan ritme yang luar biasa. Ritmenya yang luar biasa. Ya. Coba baca misalnya, atau dengarkan orang membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ada orang yang membuat puisi, atau misalnya di Indonesia lagi heboh, lagi populer itu, kalau mau ceramah itu ada kata-kata yang dibuat-buat, apa istilahnya, saya lupa saya. Yang selalu akhirnya sama gitu. Nah, tapi terkadang itu dipaksa-paksakan kan. Nah, Al-Quran ini coba lihat akhirnya itu sama, tapi maknanya sangat dalam sekali. Artinya ritmenya sangat luar biasa. Sehingga Al-Quran kalau dilakukan itu sangat indah sekali. Beda kalau kita melakukan misalnya bahasa Indonesia kita kan. Ya belum tentu bisa begitu indah. Ya, Roma Irama membuat lagu-lagu dangdutnya itu ya tidak seindah dengan ritme-ritme Al-Quran. Ya, kenapa yang enak-enak diharamkan gitu ya. Kemudian itu kan ritme yang dibuat oleh Roma Irama gitu. Tapi kalau kita melihat Al-Quran, ritmenya sangat luar biasa sekali. Dan akan lebih indah sekali kalau kita memahami bahasanya. Artinya kita bisa paham bahasa Arab itu. Nah, itu yang kedua. Ini baru bahasa ya. Yang ketiga adalah seleksi kata. Penempatan kata-kata dalam Al-Quran itu bukan sembarangan. Saya ambil satu atau dua contoh saja. Yang pertama tentang perempuan di dalam Al-Quran. Ada dua kata yang terpakai dalam bahasa Arab perempuan itu. Yang pertama adalah nisa. Maka ada surah An-Nisa. Nah, kata nisa ini kenapa untuk perempuan? Karena pertama, memang kata nisa itu mengandung makna unsun. Artinya ketentraman, ketenangan. Ya. Anak bayi itu akan tentram lebih tentram ya ketika bersama ibunya. Beda kalau digendong oleh bapak gitu. Itu begitu. Karena memang pada ibu itu ada rahim. Rahim itu bukan sekedar ungkapan fisik, tapi dari rahmah. Kasih sayang ibu itu sangat luar biasa. Dan itu yang menjadikan kemudian anak merasakan ketenangan ketika bersama ibu. Anak-anak dimanapun pasti akan mencari ibunya. Gitu ya. Karena ada unsur di situ. Maka disebut nisa. Ya, nisa. Kemudian juga pada nisa, tapi jangan lupa bahwa dari kata nisa itu juga bisa berasal dari kata nasya yansa nisyan. Nisan artinya nisyun, artinya pelupa. Maka ibu-ibu juga seringkali karena ada pengaruh emosional, pengaruh apa yang rasa yang lebih kuat, dominan, maka terkadang lupa, ya cepat lupa. Itulah sebabnya salah satu makna ketika di dalam persaksian, maka perempuan terkadang dua diperlukan dan satu laki-laki. Yaitu Allah tahu tabiatnya itu, karakter ciptaannya begitu. Maka Al-Quran memakai kata nisaun itu karena memang memiliki makna seperti itu. Jadi bukan sembarangan gitu. Nah, yang kedua, wanita juga disebut dengan mar'atun ya. Dan itu dari kata mar'un artinya bersambungan dengan kata mir'atun artinya cermin. Ya, karena wanita itu cerminan ya dari sebuah bangsa masyarakat. Jadi ketika wanita dalam sebuah masyarakat itu baik-baik saja, insya Allah masyarakat itu akan terjaga. Khususnya dalam bidang moralitas gitu ya. Tapi ketika wanita dalam satu bangsa itu sudah rusak, maka pasti bangsa itu rentang untuk rusak walaupun laki-lakinya masih baik-baik.
ya, masih baik-baik. Makanya di dalam Al-Quran itu uh, wanita kemudian disebutkan dulu ketika bersentuhan dengan perilaku amoral hubungan laki-laki perempuan, az-zaniyatu waz-zani, dan pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa? Sebab kalau perempuan masih menjaga harga diri dan masa baik-baik saja, insya Allah laki-laki ini akan berusaha untuk juga menjaga harga diri. Ya. Kita melihat bangsa-bangsa besar seperti Amerika dan negara-negara Eropa itu, ketika wanita tidak lagi memiliki rasa muru'ah, rasa marwah, rasa harga diri dan kehormatan itu, maka disitulah kemudian kita lihat bagaimana masyarakat itu terjadi. Ya. Nah itu baru kata wanita saja ya. Tapi satu lagi contoh dari segi seleksi kata dalam Al-Quran itu, yaitu tentang orang tua, parents, ya, orang tua. Nah ini mungkin belum populer, tapi saya mencoba merenung-renung ini selama bulan Ramadan. Ada dua kata dipakai dalam Al-Quran tentang orang tua itu. Yang pertama adalah walidani, walidain. Rabbi ghafirli wali walidayya. Artinya kedua orang tuaku. Kemudian wawasainal insana biwalidai, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat kepada kedua orang tuanya. Tapi ada lagi satu kata yang dipakai untuk orang tua, yaitu abawai. Ya, masih ingat kisah Nabi Yusuf ketika membawa orang tuanya dan keluarganya ke Mesir, wa rafa'a abawaihi 'alal arsh, dan dia mengangkat kedua orang tuanya ke atas arasy. Ya, jadi berikan tempat duduk yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa kemudian dua kata ini terpakai dalam Al-Quran? Ternyata ketika bersentuhan dengan kebaikan, dengan penghormatan, dengan kecintaan, dengan kasih sayang, maka Allah memakai kata walidai. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu, bahkan diteruskan dengan kata hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah yang mengandungnya. Hamalathu ummuhu, dalam keadaan lemah di atas lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Kenapa ibu disebutkan di situ? Karena ternyata kata walidain itu dominannya kepada ibu. Maka ketika kita diinstruksi, diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, itu dominannya kepada ibu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, kepada siapa seharusnya saya menghormati dan cinta? Kata Rasulullah, ummak. Ummak, ummak. 3 kali, lalu kemudian bapaknya 1 kali. Gitu ya. Jadi ketika kita bersentuhan dengan kasih sayang, berbuat baik, ya menghormati, ya maka itu lebih dominan kepada ibu. Ya. Saya kira ini ada konteks psychological, konteks psikologi masyarakat ya, bahwa ketika itu memang ibu tidak dihormatin, tidak disayangin, ya diperlakukan semena-mena, sementara bapak itu dihormatin karena begitulah keadaan Arab ketika itu. Ya. Nggak tahu sekarang, mungkin sudah berubah lah. Nah, tapi kalau abawai kita baca dalam Al-Quran itu rata-rata relevansinya kepada tanggung jawab. Makanya ketika berbicara tentang Yusuf, abawai yang disebutkan. Kenapa? Karena ini arash. Berbicara tentang tanggung jawab publik yang ada arasnya, ada posisi di situ. Ya. Maka abawai abun, bapak yang disebutkan. Demikian juga ketika di warisan itu, fali abawaihi thuluth, untuk kedua orang tuanya artinya ayah ibu, tapi dominannya disebut bapak. Kenapa? Karena ketika warisan itu bersentuhan dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka bapaklah yang bertanggung jawab di situ. Maka yang disebut adalah abawai. Saya cuma ingin memberikan argumentasi bahwa kata-kata dalam Al-Quran itu bukan sembarangan, tapi punya makna seleksi. Jadi diseleksi dan punya makna yang dalam, ya, tidak seperti bahasa-bahasa yang lain. Baik, kemudian penempatan kata itu juga memiliki makna yang spesifik, jadi bukan sembarangan. Misalnya kata nikmatun, nikmat ya. Nikmat itu kan singular, artinya satu. Tapi ketika sudah plural, sudah jamak, itu ada 2 kata yang dipakai dalam Al-Quran. Bisa ni'matun, ni'matani, ni'amun, dan bisa ni'matun, ni'matani, ni'amat. Ya. Nah, maaf, an'um dan ni'am. Ya. An'um dan ni'am. Jadi ni'matun, ni'matani, an'um, dan bisa ni'matun, ni'matani, apa lagi? Ni'am.
dan an'um. Kenapa apa beda antara an'um dan ni'am? Nah, itu beda juga. Jadi bukan sekedar ada dua. Kalau an'um itu berarti dari kita kepada Allah mensyukuri nikmat. Kita mensyukurinya nikmat itu kepada Allah. Tapi kalau ni'am itu berarti nikmat dari Allah kepada kita. Makanya Al-Quran mengatakan tentang Ibrahim syakiran li an'umihi. Allah kata an'um di situ. Bukan li ni'amihi, tapi li an'umihi. Kenapa? Karena sesyukur-syukur apapun Ibrahim itu masih terbatas kemampuan bersyukurnya. Tapi kalau nikmat dari Allah, maka itu tidak terbatas. Allah mengatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu. Bukan an'umahu, tapi ni'amahu. Allah menurunkan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Dan Allah berkata ni'am di situ. Nah, jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa ini salah satu argumentasi betapa seleksi bahasa Al-Quran itu luar biasa, spesifik maknanya ya. Nah, itu yang pertama, bahasa. Dan tentu banyak lagi yang perlu kita sampaikan, tapi saya kira saya batasin saja. Kedua, dari segi konten, isi Al-Quran itu, ya tidak bisa kita sampaikan isi Al-Quran yang luar biasa ini dalam waktu 10-15 menit ya. Tapi luar biasa sekali. Ketika Al-Quran mengatakan, Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Maka itu ungkapan yang luar biasa, terbukti sampai sekarang ini paling membuktikan. Maksud saya apa? Al-Quran, Adam ketika pertama kali diturunkan ke atas bumi ini, Allah mengatakan akan datang petunjuk. Dan kalau kamu mengikuti petunjukku, kamu tidak akan pernah khawatir dan takut lagi, dan tidak pernah bersedih. Kita selama ini membaca mungkin biasa-biasa saja dengan kata-kata khawatir, takut, atau sedih. Ternyata, kata khawatir dan sedih sekarang ini menjadi penyakit yang paling berbahaya dan paling kronis di dunia barat. Dengan segala kemajuan yang mereka miliki. Kemajuan teknologi, sains, kemajuan ekonomi, pembangunan dunia. Tapi ternyata penyakit yang paling ditakuti sekarang ini di dunia barat adalah penyakit mental. Dan penyakit mental itu semua berujung pada penyakit ketakutan dan kesedihan. Mereka menengok di hari kemarin, mereka sedih. Kenapa tidak sekaya Elon Musk? Ya, inginnya sekaya Elon Musk semua kan. Ya, maka mereka merasa sedih, sudah berusaha, bekerja keras, membanting tulang. Ya, malam hari keluar, pagi hari keluar, cari duit, kok tidak sekaya Elon Musk, mereka sedih. Mereka melihat masa depan, karena mereka tidak punya pegangan, mereka khawatir dan ketakutan. Nah, akhirnya orang ini berada di tengah-tengah antara kesedihan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Sehingga mereka tidak pernah merasa secure dalam kehidupannya. Karena tidak merasakan secure dan keamanan dalam hidup, maka mereka mengalami apa yang disebut dengan mental health issues. Dan itu yang paling banyak di kota New York sekarang ini. Saya kebetulan salah satu tugas saya adalah chaplain. Chaplain itu penasehat spiritual di rumah-rumah sakit. Nah, saya kemudian salah satunya ditugaskan di rumah sakit tertua dan terbesar di kota New York namanya Bellevue. Ya, dan itu pegawai negeri kalau di sini ya. Kita digaji oleh pemerintah kota, ya. Nah, jadi dari 15 dari 21 tingkat hospital ini di Manhattan, ya, di pusat kota New York, itu 5 tingkat itu hanya untuk orang-orang yang berpenyakit mental. Dan banyak di antara mereka adalah orang-orang kaya. Tadinya saya kira mungkin karena homeless, tidak punya duit gitu ya, menderita dalam kehidupan fisikal dan materialnya. Ternyata banyak yang berhasil. Ada yang insinyur, ada yang bahkan dokter sendiri. Ya. Tapi karena tidak punya pegangan dalam hidup ini. Nah, ini konten Al-Quran ya, yang benar adanya dalam di hadapan mata kita. Kemudian yang kedua, bahwa isi Al-Quran itu tidak pernah lupuk, apa lupus ya, dengan perjalanan itu apa? Lapuk ya. Tidak pernah ketinggalan zaman lah kira-kira begitu. Tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat itu akan selalu sejalan dan bahkan akan semakin terbukti. Manusia kemudian berbicara tentang apa yang disebut dengan universal value sekarang ini. Ada keadilan universal. Dalam bahasa Amerika itu justice for all, keadilan untuk semua. Tidak ada yang bisa menerapkan keadilan untuk semua lebih dari Al-Quran. Ini sejak 15 abad yang lalu Al-Quran sudah mengatakan bahkan kepada orang yang engkau benci sekalipun, tetap kamu harus berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Dan jangan kamu berbuat dosa karena kebencian kamu kepada sekelompok orang sehingga kamu tidak adil. Ya.
Bahkan kepada musuh pun Islam masih mengharuskan keadilan itu. Demikian hebatnya, pentingnya keadilan. Maka kalau Amerika kemudian membuat slogan atau motto yang disebut dengan justice for all, keadilan untuk semua, itu Al-Quran 15 abad yang lalu sudah menyampaikan itu. Ya. Kemudian kita berbicara tentang gender equality, kesetaraan gender, kesetaraan laki perempuan gitu ya. Kalau di Amerika ini mengatakan gender itu kan uh, beda-beda terjemahannya. Ada gender identity, ada gender preference. Jadi bukan cuma perempuan dan laki-laki, tapi bisa ada laki-laki ternyata disebut sebagai gendernya wanita, dan ada wanita tiba-tiba disebut gendernya laki-laki itu. Nah, itulah salah satu apa namanya kebingungan manusia ketika tidak punya petunjuk dalam hidup. Maka kalau kita berbicara tentang gender equality, laki dan perempuan, saya selalu menyampaikan bahkan di PBB, forum PBB, kalau saya diundang berbicara baru-baru ini dalam konferensi wanita, saya menyampaikan bahwa saya dengan sangat bangga sebagai seorang Muslim ingin mengatakan kepada Anda, kepada kalian, bahwa tidak ada yang bisa menandingi konsep Islam dalam hal kesetaraan gender. Ya. Karena pada masyarakat lain, ketika ingin meninggikan, memuliakan wanita, ternyata tanpa disadari menjatuhkan kembali wanita itu. Maka terkadang sekarang ini, gula-gula itu terasa tidak manis kalau tidak ditampilkan dulu seorang wanita yang setengah telanjang memakannya. Setelah dicoba wanita makan gula-gula itu, baru, oh semua orang tahu, oh ternyata gula-gula itu manis ya. Kira-kira begitu loh. Bagaimana orang merasa menghormati wanita, meninggikan wanita, merendahkan gitu. Nah, gitulah kira-kira. Maka Al-Quran itu luar biasa dalam hal keterangan gender. Ya, coba pelajari kisah Adam dengan Hawa di surga gitu. Bagaimana Allah menyampaikan. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujak al-jannah. Dan kami katakan wahai Adam tinggallah kamu dan istrimu. Bukan ajak istrimu juga, bukan. Tinggal bersama istrimu. Wa kula itu namanya musanna dalam bahasa Arab. Dua-dua kamu itu nikmati bersama gitu ya. Jadi bukan Adam menikmati lalu kalau ada sisanya kasih kepada wanitanya, kepada perempuan istrinya enggak. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Dua-dua kamu itu jangan dekati pohon itu, bukan cuma Adam yang dilarang. Ya, tapi dua-duanya dilarang. Kalau dua-duanya melanggar, dua-duanya akan punya konsekuensi hukum gitu. Jadi sejak awal penciptaan manusia ada kesetaraan gender di situ. Ya. Sampai ke bagaimana isi Al-Quran itu menghormati wanita, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya. Saya tidak perlu menyebutkan lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa konten Al-Quran itu tidak akan pernah lapuk dengan perjalanan zaman. Akan terbukti dari awal sampai akhir zaman bahwa Al-Quran akan tetap ya, dalam hal ini. Kemudian kita berbicara tentang religious freedom di dunia Barat, ya kebebasan beragama. Tidak ada konsep yang sebaku Al-Quran dalam hal kebebasan beragama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan kalau kita paham grammar bahasa Arab, kawaidah bahasa Arab ini, ya maka kita akan paham betul. Dan itu pengungkapan yang sangat strong, sangat kuat sekali. Ya bukan sekedar dilarang, tapi memang tidak ada sebenarnya. Ya. Sedemikian kuatnya Al-Quran meniadakan yang namanya pemaksaan dalam beragama. Ya. Nah itu yang kedua ya. Jadi mukjizat Al-Quran dari segi kontennya. Saya belum berbicara tentang sains karena ini sudah kita tahu semuanya. Dan ini yang paling banyak dibahas oleh para ulama kita. Ketika berbicara tentang mukjizat Al-Quran, rata-rata berbicara dari segi sains. Ya. Lalu kita berbicara tentang hukum-hukum Al-Quran. Ya. Tidak ada hukum-hukum yang kemudian paling sesuai dengan kepentingan manusia ya, daripada hukum yang disampaikan Al-Quran. Ketika Al-Quran misalnya mengatakan, La taqrabuz zina. Jangan mendekati. Coba kita dalami itu secara filsafat. Ya, kenapa dipakai kata mendekati gitu? Karena kenyataannya memang ketika sudah mendekati dan merasa dekat, berat bagi manusia terkadang menghindar itu. Oleh karenanya, dimulai dengan jangan mendekati. Dan itu luar biasa, ini kan hukum. Kemudian innamal khamru wal maisiru. Ini hukum dalam Al-Quran. Khamar, alkohol, kenapa dilarang? Kenyataannya, begitu banyak permasalahan sosial yang terjadi di Amerika dan di Eropa itu karena masalah alkohol. Nah tentu yang terakhir sekali adalah mukjizat dari isi ya, ini masih isi ya, dari konten global in nature. Jadi Al-Quran itu bersifat global, bersifat alam, universal. Ya. Dan kita melihat sekarang ini dunia kita, dunia global yang luar biasa.
saling terikat, saling terkait. Dan Al-Quran itu ayat-ayatnya saling terikat dan terkait. Ya. Tidak ada kitab manapun, bahkan ajaran manusia manapun, yang kemudian mengajarkan human relations, hubungan manusia, yang sangat global sifatnya. Kita berbicara tentang human race, atau isu ras sekarang ini. Di mana di dunia barat sekarang terjadi rasisme yang sangat tinggi. Sekarang di Amerika, Donald Trump akan kembali lagi jadi presiden. Berarti rasisme akan naik lagi. Solusi rasisme itu sejak terjadi dari zaman Rasulullah ketika Al-Quran turun. Jadi itu tentang global ya. Nah, yang ketiga, mukjizat tentang Al-Quran adalah mukjizat ruhiyah. Ini tidak kalah pentingnya pula. Maksudnya apa? Al-Quran itu memiliki kekuatan rohani yang sangat luar biasa. Ya. Makanya Umar radhiyallahu an, bagaimana Umar itu sangat kuat, sangat besar, sangat keras, ya, keras hati. Tapi begitu mendengarkan Al-Quran dibacakan, hatinya luluh. Dari mana dia dapat itu? Itu kekuatan ruh Al-Quran. Quwah ruhiyah, kekuatan ruhiyah dari Al-Quran itu. Ya. Demikian juga dengan Syekh Yusuf Estes di Amerika, mungkin pernah dengarkan namanya. Demikian juga dengan Hamzah Yusuf, bahkan Yusuf Islam, ya, Cat Stevens yang masuk Islam, itu kan semua ke Al-Quran. Itu kekuatan rohani Al-Quran. Ya. Tapi ada satu contoh yang sering saya sampaikan, yang ini saya alami sendiri, adalah ketika saya sudah membaca Al-Quran di Yankee Stadium tahun 2001 itu. Saya membaca Al-Quran, kemudian 3 bulan kemudian ada yang menelpon ke rumah, lalu menanyakan, apakah ini Syamsi Ali? Saya katakan, iya saya. Dia katakan, nama saya Cynthia Roland, tapi Alhamdulillah, nah, saya sekarang namanya Tahira Roland. Saya tanya, kenapa berubah nama? Dia katakan, ketika Anda membaca Al-Quran 3 bulan yang lalu di Yankee Stadium, saya itu Kristen. Ya, namanya Cynthia Roland. Cynthia, pakai F. Cynthia Roland. Tapi tiba-tiba ketika Anda membaca Al-Quran itu saya mendengarkan, saya menangis. Katanya. Dia menangis. Gitu. Tanpa dia sadari, padahal dia itu non-Muslim. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang, dia pergi mencari orang Islam. Dapatlah orang Islam. Dia katakan, tadi itu yang dibaca apa? Dia katakan Al-Quran. Lalu dia pergi ke library meminjam Al-Quran. Dikasih terjemahan. Ini bukan bahasa Arabnya, terjemahannya. Dia baca terjemahan Al-Quran itu setiap malam katanya. Ketika membaca Al-Quran, pasti dia tidur lelap. Tidur nyenyak. Akhirnya 3 bulan kemudian dia nggak tahan pergi cari masjid dan alhamdulillah saya persingkat ceritanya Cynthia ini masuk Islam ya. Ini satu contoh saja bahwa saya yang membaca di Yankee Stadium ada YouTube-nya itu, tapi orang ini non Muslim tersentuh hatinya dia. Itu kekuatan rohani dari Al-Quran ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, semua ini merupakan indikasi bahwa Al-Quran itu akan mengubah alam semesta ini. Tantangannya adalah apakah kita mampu membawa cahaya Al-Quran kepada seluruh alam semesta ini. Saya kira ini tantangan semua untuk kita semua. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan sebelum saya akhiri, supaya kita ada tanya jawab kalau memang ada waktu, adalah tidak mungkin kita bisa membawa Al-Quran ini kemana-mana kalau Al-Quran itu tidak ada pada diri kita. Ya, karena faqidus syai'i la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa nggak bisa memberi. Mau memberikan sedekah uang nggak punya uang gimana? Gitu. Nah, umat sekarang ini, sebagaimana juga dalam Al-Quran disebutkan, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini tertinggal, ditinggalkan Al-Quran. Karena kita tinggalkan Al-Quran, maka sesungguhnya secara esensi, secara hakikat, kita nggak memiliki Al-Quran. Kalau kita tidak memiliki Al-Quran, lalu kita merasa mendakwakan Al-Quran, gimana bisa? Gitu. Maka umat ini harus kembali kepada Al-Quran. Ar-ruju' ilal Quran itu sangat penting sekali. Dan artinya apa? Kita baca, kita pahami, kita selami, kita dalami, dan yang paling penting kita amalkan. Baru kemudian kita bisa membawa Al-Quran itu kita sampaikan kepada manusia. Ada pertanyaan yang terkadang memalukan dari teman-teman non-muslim untuk kita jawab. Mereka menjawab, Anda berbicara tentang kehebatan Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Tapi kenapa Al-Quran itu kok nggak mampu merubah kehidupan orang Islam? Anda mengatakan Al-Quran itu bisa merubah kita menjadi bangsa yang kuat. Secara ekonomi, secara politik, secara sosial, ya, bahkan secara militer. Gitu. Seperti pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang sangat singkat mampu mengalahkan tanah Arab, kemusyrikan di tanah Arab. Kenapa sekarang umat Islam ini termarginalkan? Ya saudara-saudara kita di Gaza misalnya. Saya katakan, saya sebenarnya ingin mengatakan ya karena
Saya cuma ingin mengatakan begini, bedakan antara Al-Quran dan orang yang mengimani Al-Quran. Tapi saya malu-malu semuanya. Maka saya hanya mengatakan bahwa ya kita gagal mengikuti Al-Quran, itu saja jawabannya. Ya, umat Islam sekarang ini tidak kemana-mana dan tidak berubah, ya, tetap seperti ini karena kita masih gagal mengikuti Al-Quran yang hebat ini. Sehingga kehebatan Al-Quran itu tidak tercerminkan pada kehidupan kita. Maka saya cuma ingin mengatakan, ayo di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ini, Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan itu, kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kata sebanyak-banyaknya ini kalau perlu khatam, dan sebaik-baiknya itu artinya kita hayatin, kita fahami, dan tentunya kita amalkan. Saya kira itu saja sebagai pengantar ya. Mungkin agak panjang pengantarnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ini baru kemarin saya tahu kalau judulnya tentang Al-Quran, lupa saya. Saya memang ada di jadwal saya akan berbicara kepada teman-teman, tapi baru tahu judulnya kemarin. Jadi saya tidak terlalu banyak mempersiapkan, apalagi dari tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Saya kira demikian. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.